Masih semangat nggak sih ini? Nggak ada yang mau open mic gitu? Oh ya, open mic gitu. Iya, Kak. Oke. Oke, kenalin ya. Aku perkenalkan, namaku Hainda Serbiansa Arintra. Panggil aja Kak Arin atau Miss Arin, terserah ya. First day we will learn about tenses. Sebelumnya adik-adik tuh dari SD sampai SMA itu sebenarnya udah belajar tenses loh. Udah kan kayak simple present tense, past tense, continuous tense, dan sebagainya. Udah kan ya? Udah, cuman nggak terlalu dipakai jadi lupa. Lupa. Iya ya. Jadi pon ada bahasa Inggris, Kak. Hmm, emang grammar itu kayak gampang lupa gitu loh. Gampang, mungkin gampang ini apa ketuker gitu kadang ya. Oke. Next kita bakal pelajarin tentang tenses. Agendanya hari ini tuh introduction of tenses. Terus kita bakal belajar how many tenses, terus how we can use tenses. Terus yang terakhir kita bakalan ada quiz. Oh, wait. Apa sih tenses itu? Jadi, tenses itu adalah grammar dalam bahasa Inggris yang berbasis pada kata kerja. Tenses tenses biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Oke. Jadi itu perkenalan singkat dari verb tenses. Eh mungkin karena verb mungkin karena tenses itu ada 16 ya guys. Jadi nggak mungkin kita pelajarin sekarang. Jadi hari ini cuma belajar 5 tenses pokok yang sering banget digunain nih. Tapi udah ada gambaran belum? Udah, oh Kak, aku ingat gitu. Aku ingat yang tenses ini. Udah ada belum? Gimana? Belum ya? Oke. Oke, kita ke simple present tense. Kak, fungsinya simple present tense itu apa sih? Fungsinya simple present tense itu untuk expressing habitual action. Jadi, simple present tense itu untuk express atau menunjukkan uh, habitual atau kebiasaan yang biasa kita lakukan gitu. Kayak Rudy eats with right hand. Jadi, Rudy itu makan menggunakan tangan kanan. Itu kan udah jadi kebiasaan gitu. Jadi pakainya simple present tense. Terus yang kedua adalah untuk menyatakan fact and general truth. Jadi untuk menunjukkan kenyataan dan kenyataan yang umum gitu. Seperti the sun rises in the east. Itu kayak matahari terbit di sebelah timur. Itu kan udah uh, pengetahuan umum gitu. Matahari itu terbitnya di sebelah timur gitu. Terus yang ketiga itu adalah fixed future events.
eh, kayak future apa masa depan yang udah fix gitu loh guys, udah fix. Oh, udah bakal terjadi gitu. Kayak my father plays football twice a week. Itu kayak eh, ayah saya bermain sepak bola tuh 2 kali seminggu. Jadi itu udah bakal terjadi terus gitu. Dalam seminggu tuh ayah saya main 2 kali seminggu. Oke, untuk ini apa rumusnya? Untuk nominalnya, kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya. Kita punya subjek I. I itu to-be-nya apa sih? To-be-nya am. I am. Lalu we, they, you sama plural subject. Plural itu jamak ya guys. Itu to-be-nya are. Terus ada he, she, it, singular subject. Singular subject itu tunggal. Itu to-be-nya is. Untuk komplemennya itu ada noun, kata benda, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan. Eh, kalau boleh tahu kalian udah bisa sebutin nggak noun contoh noun itu apa? Ada yang mau nyebutin? Belum ada ya? Ayo guys, semangat guys. Jadi noun kata benda itu kayak contoh kalimatnya kayak gini. I am human. Human itu noun atau kata benda. Terus untuk adjective itu tuh kata sifat kayak I'm beautiful, I'm pretty, I'm handsome, etc. And untuk adverb itu kayak she is pretty, she is pretty. I see him in school, and she is she, she is so pretty, like that. Lalu ada rumus kalimat verbal. Verbal tuh pakai kata kerja ya. Pakai kata kerja. Untuk simple present tense, kita tuh pakai verb one. Kalian tuh bukan ya harus sih memang. Ini hafal verb one, verb two sama verb three. Gimana sih Kak ngafalinnya? Kalau aku dulu sih ngafalinnya tuh sering baca buku atau novel, terus dapat kayak verb atau kata kerja yang oh aku nggak tahu ini kata kerja ini, terus aku catet lah di note, catet terus aku cari verb two-nya apa, verb three-nya apa, nanti lama kelamaan kalian bakal hafal gitu. Mungkin juga bisa ditarget gitu buat note terus ditempel di tembok 1 hari 5 verb gitu, jadi nggak usah banyak-banyak. Oke. Oke, untuk I, you, they, we sama plural itu pakainya verb one. Terus he, she, it sama singular subject itu pakainya verb one tapi ditambah s sama yes. Terus gimana sih Kak caranya nambahin s sama is? Karena nggak semua kalimat verb itu langsung ditambah s gitu loh. Ada yang tambah is, ada yang tambah is dan sebagainya. Oke. Untuk kalimat verb, wait. Ini ya, ini untuk hias. Oke, untuk kata kerja yang huruf terakhirnya tuh ada ss, sh, ch, x, z, o, itu pakainya es, like pass, passes, publish, publishes, like that. Dan untuk kata kerja yang selain ketentuannya di atas selain ss, sh, ch itu pakainya s. Jadi lebih enak gitu dihafalin. Oh, jadi kata kerja yang pakai huruf terakhirnya tuh pakai ss, sh, ch, x, z sama o tuh bakalan ditambah es ya. Terus yang nggak terakhirnya nggak ada tambahan ke ss, sh itu pakainya s gitu. Terus ada lagi yang
kata kerja yang memiliki huruf mati atau konsonan diikuti Y kayak cry. Itu pakainya ditambah IS. Terus kalau ada kata kerja yang akhirannya ada huruf vokal, sebelum huruf Y itu ada huruf vokal gitu, kayak huruf vokal tuh A, I, U, E, O. Itu maka langsung ditambahin S. Oke. Di sini udah paham belum? Apa ada yang dibingungin gitu? Mungkin bisa tanyain. Belum ada? Oke. Aku next ya. Hmm. Jadi ini bentuk tabelnya biar kalian lebih paham gitu caranya bedain verb yang harus ditambah ES, tambah IS, tambah S gitu. Yang gimana sih Kak? Verb yang mana sih Kak? Gitu. Jadi kalian eh, bisa belajarin tabel ini ya. Hmm. Oh ya, kalau aku kecepatan mungkin kalian bisa ngomong ya. Nggak usah malu, ngomong aja nggak apa, santai. Oke. Ada yang tahu lagu ini nggak? Itu lagu lama sih sebenarnya. Tahu, Kak. Tahu? Yang You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshines away. Oke. Mungkin ada yang mau jawab volunteering gitu, jawab. Ayo guys, kita semangat. Nanti pas kalian kuliah itu kalian sering bakalan kayak gini disuruh on cam lah, disuruh jawab pertanyaan. Karena itu bentuk dari keaktifan kalian. Terus nanti juga kalian bakal diberi nilai gitu sama dosennya. Jadi kalau kalian nggak nonjol, kalian nggak bakal di apa ya, nggak bakal dosen tuh tahu kalian tuh siapa gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih apa ya, lebih confident gitu. Kak, aku mau jawab, Kak, aku ingin jawab kayak gitulah ya. Mungkin ada yang mau jawab dari lirik di atas tuh mana yang nunjukin simple present tense? Oke, Kak Iqbal ya. Masih mute ya. Oh, wait. Ada Kak, Oke, udah kedengaran. jawabannya menurut aku sih R Kak. Oke, keren. Kenapa kok jawab R? Karena menunjukkan kata 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 sifat mungkin. Em, Oke, kita kembali ke ini dulu ya. Untuk menunjukkan simple present tense itu kita bisa lihat dari to be-nya juga. To be. To be-nya itu am is are. Untuk I pakai am, you, they, we pakai are, he, she, it pakai is. Jadi kalau ada kalimat seumpamanya he is handsome, itu yang jadi kita tuh bisa mahamin, oh ini simple present tense dari to be-nya. To be-nya tuh is gitu. Oh berarti ini simple present tense. Terus kalau seumpamanya she is playing football, itu masuknya ke continuous tense. Karena kenapa? Meskipun to be-nya is, tapi ada ing di verbnya, di kata kerjanya itu ada ing. She is playing. Itu ada ing, jadi itu masuknya continuous. Kalau untuk simple present tense, itu pokoknya dihafalin aja subject, verb one, subject, to be, terus noun atau adjective gitu. Untuk yang ada kata kerjanya, itu subject, verb one, terus langsung noun atau adverb gitu. Jadi nggak pakai to be yang kalimat verbal yang ada kata kerjanya gitu. Oke, makasih ya udah dijawab.
Oke, kita lanjut ke continuous tense. Continuous tense ini adalah bentuk tense yang dapat kamu gunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang. Oke, untuk formulanya itu ada subject, to be, am is are, verb, verbnya ditambah ing, terus plus noun or adjective. Terus untuk negatifnya ada subject, to be, am is are, not, plus verb ing. Terus untuk kalimat tanya ada to be, am is are, subject sama verb ing. Gitu. Oke. Gimana sih Kak? Kami bisa tahu kalau itu tuh verb continuous tense. Verb. Kami bisa tahu itu tuh continuous tense atau enggak gitu. Kita bisa lihat dari adverb of time-nya. Jadi biasanya di belakang kalimat itu ada kata now, ada right now, at the moment, at present, this year, this month, this week, this semester. Itu biasanya mengindikasi itu tuh adalah eh, kalimat continuous yang sedang berlangsung sekarang gitu. Oke. Oh, mungkin ada yang ditanyain dari continuous tense? Apa udah jelas? Kalau udah jelas mungkin bisa apa? Kasih jempolnya dulu dong. Udah jelas belum? Oke. Oke, kita lanjut ke simple past tense. Oke, simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi tuh kejadiannya udah selesai di masa lampau gitu. Nggak ada hubungannya sama sekarang. Next. Oh, siapa yang tadi yang mau tanya? Ada yang mau tanya tadi? Oh, bukan ya. Oke, eh untuk formula yang nominal atau kata sifat itu kok kata sifat? Untuk formula untuk kata sifat terus kata nouns adverb itu pakainya he see it, I he see it itu pakai was. Terus ditambah noun atau adjective atau adverb. Terus untuk subjek you, they, we, plural subject itu pakainya to be, were. Jadi ini tuh sama sih kayak am is are to be-nya cuma ini versi lampau gitu, versi lampaunya. Itu ya. Hmm. Kenapa kok tadi bilang kalian tuh harus ngapalin ini apa verb? Karena apa ya? Gimana ya, grammar itu dipakainya eh, kebanyakan emang pakai verb kan ya. Jadi mau nggak mau kalian harus harus belajar verb. Mungkin satu hari lima verb itu udah bagus banget sih. Terus ini kayak ada verb reguler, ada verb irregular verb. Regular verb itu adalah verb yang teratur gitu. Jadi lebih enak verbnya. Mungkin kalian bisa hafalin dari verb reguler dulu, baru nanti verb irregular atau kalian bisa mix gitu. Jadi verb reguler tuh tinggal nambahin ed di belakangnya. Nggak usah macam-macam, cuma tambahin ed gitu doang. Tapi untuk irregular verbnya itu tuh lebih sulit gitu. Kadang itu berubah-ubah kayak di presentnya berubah, verb satunya berubah, verb duanya berubah, verb tiganya berubah. Jadi tuh kadang ya emang pusing sih. Aku juga kadang masih apa ya, aku lupa kayak masih kayak gitu loh. Oke, mungkin mulai hari ini kalian bisa mulai ini ya, ngapalin verb.
dibuat santai aja kayak mungkin sambil nonton video atau baca berita, tapi berita bahasa Inggris ya. Baca berita atau baca novel bahasa Inggris gitu. Terus kalian catet gitu. Oke. Ini ya untuk kalimat positif, negatif sama interrogatif. Rumusnya kayak gini. Subject, to be, was were, plus complement. Complement tuh yang complement yang noun, adjective, adverb itu loh. Terus negatifnya tuh subject, to be, not, sama complement. Terus interrogatifnya to be, subject, plus complement. Kayak gini. Kalimat past tense positif, I was a teacher. Aku dulu seorang guru. Jadi sekarang aku bukan seorang guru gitu. Terus yang kedua ada she was fat. Dia dulu gemuk. Sekarang dia nggak gemuk gitu. Terus we were a doctor. Kita dulu ada seorang dokter, tapi sekarang kita bukan dokter gitu. They were rich. Dulu mereka kaya, tapi mungkin sekarang kita nggak kaya gitu. Oke. Oh wait. Mungkin ada yang mau ini mau ganti, mungkin kalimat satu mau ganti ke negatif sama interrogatifnya. Ada yang mau ini nggak? Volunteering nggak? Boleh milih semua kalimat deh yang ada di sini, 4 kalimat ini. Gimana, adakah? Mungkin Kak Akramul Jabar atau Kak Irma? Enggak usah takut deh. Nanti aku nggak bakal salahin kok. Cuma nanti aku ini kalau salah mungkin aku lurusin kayak gitu. Gimana? Ada yang mau kah? Nggak ada. Oke. Oke, kayak I was a teacher itu untuk kalimat negatifnya I wasn't, was not. Itu wasn't itu I was not a teacher kayak gitu. Terus untuk kalimat interrogatifnya gimana Kak? Untuk kalimat interrogatifnya tuh eh ya was si was I a teacher? Was I a teacher? Kayak gitu. To be, subject, complement kayak gitu. Paham ya? Terus sekarang buat yang pakai do sama does. Jadi untuk simple present tense, tadi kan untuk kata kerja itu, kalau ada kata kerja kita tuh tambahinnya do sama does. Do itu buat Ayu Dewi, does itu untuk he, she, it. Nah, untuk simple past tense, kalian itu tinggal ganti ke did. Jadi kayak gini. The nurse went to the hospital yesterday. Suster itu tuh pergi ke rumah sakit kemarin gitu. Terus untuk kalimat negatifnya tuh the nurse didn't go to the hospital yesterday. Suster itu tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Jadi ini kalau kalian tambahin didn't, verbnya itu kembali ke verb awal, ke verb present, verb 1 ya. Jadi diingat-ingat kalau kalian pakai kalimat negatif, kalian tambahin didn't, verbnya yang awalnya verb 2, when, itu jadi verb 1. Jadi verb 1 yaitu go. Terus untuk kalimat interrogatif, did the nurse go to the hospital yesterday? Jadi did-nya di awal, terus subject, terus verb, terus the complement. Kayak gitu ya.
di interrogatif juga kalau ada did itu kata kerjanya go ini jadi verb one. Jadi yang verb to itu cuma pas kalimat positif gitu. Jelaskan ya. Mungkin dari situ tadi ada yang tanyain nggak? Masih ada yang bingung nggak? Enggak ya. Ini nggak bingung atau ini pergi semua anaknya ini ya? Aku takut pergi semua gitu. Nggak ada yang bingung kan? Kak, kenapa kok berubah menjadi did atau Kenapa berubah? Ada Kak, kenapa berubah menjadi did ya? Itu udah rumusnya gitu. Ini bentar ya. Ini balik ke ini nih. Oh ya, aku emang lupa nyantumin buat verbnya sih. Ini lupa aku nyantumin buat kalimat nominal doang, kalimat verbalnya belum kusantumin. Jadi untuk rumusnya itu I, he, she, it singular, terus tuh ditambah sama ini, ditambah sama did. Jadi bentuk kalimat negatif, kalimat tanya, maka kata kerja akan kembali ke dasar. Kan di sana sudah ada bentuk simple past tense, did dan does berubah. Jadi kalau gini loh, di past tense itu kalau ada kata kerja, kalau ada kata kerja nih, kayak ini, kalimat ini, the nurse went. When itu kata kerja. Kalau ada kata kerja, itu kata untuk kalimat negatif itu bakalan ditambah sama did. Harus ditambah sama did. Gitu. Kalau di simple present, itu ditambahnya sama do sama does. Kalau di past tense, ditambahnya pakai did. Gitu. Jadi, kalau udah ada did, itu kata kerjanya itu ganti ke verb one, ke yang biasa, bukan yang verb to. Gitu. Jadi kalau kalian lihat aja kalimatnya tuh ada kalimat kerja nggak ya? Oh, ini kalimat kerja tapi kok negatif. Bukan, kalimat kerja tapi kok verb to gitu. Oh, berarti ini simple past tense dong. Terus nanti kalau aku disuruh ganti ke ke interrogatif gimana? Atau ganti ke negatif gimana? Ya udah tinggal nambahin did aja gitu. Buat negatif tinggal nambahin didn't, buat interrogatif tinggal nambahin did di depan gitu. Tapi kata kerjanya ganti ke verb one. Gimana? Udah jelas belum? Jelas ya? Udah jelas belum? sudah Kak? Terima kasih. Jelas Kak, jelas. Sama-sama. Kak, nggak ngerti. Siapa Ada yang lagi tadi nggak ngerti? sedikit, Kak. Siapa tadi yang nggak ngerti? Yusro. Oke. Aku cariin kata lain deh. Kayak I poke. I poke an apple in the market like that. I poke. Poke itu kata kerja kan? Poke itu kata kerja verb to dari buy. Itu loh. BUY dari beli. Aku beli apel di pasar. Jadi kalau ada kata kerja, tapi kata kerjanya tuh pakai verb to loh. Ini loh verb to. Ini verb to yang pas ini loh. Verb to tuh yang pas. Pas ini verb to namanya. Verb one tuh yang present, verb three itu yang participle. Ya gitu. Jadi mungkin yang bingung tadi bisa Onik coba. Hai, siapa tadi yang bingung? Coba Onik. Oh, mana yang bingung tadi? Nggak mau Onik nih. Oke. Kayak tadi
I bought an apple in the market. Jadi untuk kalimat negatifnya itu I didn't. I didn't buy an apple in the market. Jadi pautnya tadi ganti ke verb one. Verb one. Terus ditambahin didn't sebelumnya verb gitu. Terus untuk kalimat interrogatifnya gimana, Kak? Untuk kalimat interrogatifnya kayak did uh, did I buy an apple in the market? Apa aku beli apel apel di pasar gitu, yaitu atau kalian bisa lihat dari ini. Aku belum nambahin ini ya. Atau kalian bisa lihat dari kayak adverb of time-nya kayak yesterday kayak gitu loh. Yesterday kan kayak kemarin. In kayak two days ago, kayak 2 hari yang lalu gitu. Itu udah yang lalu itu berarti simple past tense gitu. Gimana, masih bingung kah? Masih bingung? Tanyain aja sekarang, tidak usah malu-malu ya. Ngerti, Tidak usah Kak. malu-malu. Ngerti ya? Ngerti kan? Nih. Yang ini ngerti juga kan? Oke, kita lanjut ke present perfect tense. Oke, present perfect tense. Rumusnya adalah subject. Ini rumus untuk kalimat nominal ya. Kalimat nominal itu yang kalimat adverb, nouns, kayak kalimat yang ada kata sifat, ada kata kerja, bukan, ada kata sifat, ada kata benda, terus ada ini apa komplement yang terakhir itu apa sih? Keterangan. Itu pakainya rumus ini, subject, have atau has, lalu ada been, ada complement. Untuk negatifnya ada subject, have or has, plus noun, plus been, plus complement. Untuk kalimat interrogatifnya ada have or has, plus subject, plus been, plus complement. Ingat ya, ini rumus ini buat kalimat yang ada kata benda sama ada kata sifat. Kalau untuk kata kerja itu beda lagi. Ini ya, formulanya tuh beda lagi. Jadi untuk kalimat positif yang ada kata kerjanya itu subject plus have or has plus verb. Untuk kata negatif itu subject, have or has plus not plus verb 3. Untuk interrogatifnya ada have or has plus subject plus verb 3. Kayak gitu. Jadi bedanya tuh cuma di ini. Been ini loh. Been. Pokoknya kalau ada kata sifat sama kata benda itu pakainya rumus yang ini ya. Ada been-nya. Jadi sebelumnya tuh ada been gitu. I have been apa gitu. I have been kayak gitu. Okay. Wait. Nah, dalam present perfect tense itu ada time expressions. Kayak kalian tuh bisa tahu ini tuh present perfect tense dari mungkin dari kata-kata ini loh, Kak. Already, sudah, just, sudah, baru aja gitu. Recently, baru-baru ini, lately, akhir-akhir ini, ever, pernah, yet, belum, for, kayak selama, for 5 hours, kayak gitu. Terus ada since, kayak since 2 hours ago, since 2 years ago. Ini ya. Terus
untuk apa aja sih simple perfect tense itu? Simple perfect tense itu untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang yang sudah terjadi tuh lalu eh, mungkin pas kita bicarain tuh ini ada akibat yang dirasakan gitu loh. Atau kalimat yang udah lampau gitu. Lampau tapi tuh kita tuh udah ngerjain gitu loh. Kayak I have slept. Jadi aku sudah tidur. I have sweep the floor. Saya sudah menyapu lantai. Nah, tindakan yang dilakukan pada contoh kalimat tersebut adalah lantainya tuh udah disapu gitu. Nah, akibat yang dirasakan dari tindakan menyapu itu tuh lantainya jadi bersih gitu. Kayak eh kayak ini sih. Aku I'm hungry. No, no, no. Bentar. I have swept the floor. Kayak someone maybe asking you like, why the floors so clean like that? Mungkin kalian bisa bilang, oh, I just have swept the floor. Or I have swept the floor. Aku udah nyapu gitu. Kan ada orang yang tanya, loh, kok lantainya bersih sih? Terus itu sekarang ya, tanyanya tuh sekarang, di waktu sekarang gitu. Terus kita nyaut, aku baru aja nyapu, aku udah nyapu gitu loh. Jadi masih ada akibat yang dirasakan di masa sekarang gitu. Oh, I have paid for your salah. I have paid for your mobile data. Saya sudah membayar paket data kamu. Nah, artinya akibat yang dirasakan dari membayar paket data itu tuh terhubungnya kembali smartphone dengan koneksi internet gitu. Terus yang kedua itu untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sejak suatu waktu di masa lampau yang masih berkaitan dengan masa kini. Kayak ini, seperti namanya yaitu present perfect tense, kamu bisa menyatakan suatu kegiatan yang sudah dimulai sejak lama tetapi masih berlanjut hingga kini. Jadi kayak she has lived here since 2000. Itu tuh kayak dia tinggal di sini tuh udah sejak 2000 tahun yang lalu gitu. Terus dia sekarang tuh masih tinggal di sini kayak gitu loh. Jadi itu tuh udah dilakukan di masa lampau tapi tuh masih sampai sekarang masih dilakukan gitu. Itu paketnya perfect ya, perfect tense. Terus ada I have studied there for 3 years. Saya sudah belajar di sini selama 3 tahun. Jadi kalian tuh belajar, momennya I have studied in Erlangen University for 3 years. Jadi kalian tuh udah belajar di Universitas Erlangga tuh selama 3 tahun. Terus sekarang tuh kalian masih belajar di situ gitu. Itu masuknya pakai perfect tense. Oke. Terus yang ketiga adalah membicarakan pengalaman, tetapi tidak spesifik. Pada fungsi yang satu ini kita tuh bisa nambahin kata keterangan kayak ever, never, kayak gitu loh. Ever tuh pernah, never itu tidak pernah kayak gitu. Jadi I have never eaten sushi before. I have never eaten sushi before. Aku tuh belum pernah gitu makan sushi gitu. Terus I have ever eaten sushi before. Saya sudah pernah makan sushi kayak itu kalimat positif. Terus ada yang udah tuh I've been to Thailand 5 times. Have you ever been there? Saya pernah ke Thailand 5 kali. Saya pernah ke Thailand 5 kali. Pernah nggak sih kamu ke sana kayak gitu? Jadi kalau ada
ever or never itu biasa diindikasiin buat perfect perfect tense gitu. Untuk pengalaman gitu loh. Untuk menyatakan pengalamanmu biasanya kamu bisa nambahin ever sama never. Aku belum pernah ke Jepang maybe ya. I have never I I've I have never been to Japan before. Aku belum pernah ke Jepang sebelumnya kayak gitu. Wah, udah quiz time. Mungkin ada yang ditanyain gitu dari 5 tenses yang udah aku jelasin. Mungkin, aduh kak, kecepatan banget kak. Aku belum nangkep kak, kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Gak ada nih, serius nih. Langsung quiz nih. Udah dijelaskan. Gimana? Udah ya? Ini langsung quiz. Serius, langsung quiz ini. Langsung Kak. Here we go, kak. Oke, waduh. Bentar ya. Oke, oke. Oke, wait. Bentar ya, bentar. Hmm, eh, salah. Dalam rumus tadi ada bin, Kak. Kan itu maksudnya apa ya? Jadi, wait. Untuk present perfect itu gini. Kalau ada kalimat yang belakangnya itu kata sifat atau kata benda itu pakainya bin. Tapi kalau ada kalimat yang pakai kata kerja itu pakainya verb 3. Pakainya verb 3. I have. Gimana? Udah paham belum? Pokoknya yang kalimat nominal itu pakainya been, tapi untuk kalimat verbal atau ada yang ada kata verbnya itu pakainya verb 3. Gimana, Zahra? Apakah belum jelas? Kita kuis ya. Udah udah bisa masuk belum? Belum. Oh wait, I'm sorry. Udah message-nya everyone. Udah ya. Udah bisa kan? Udah bisa kah? Masuk ke fisiknya? Harus daftar. Oh iya, um, ini, kayaknya enggak deh. Kayaknya cuma ini deh. Pakai email deh kalau nggak salah. Sudah bisa.
Dah. Masih penuh ya. Oh, udah ada yang masuk satu nih. Baru satu nih. Yang lain mana, ayo. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan atau apa gitu, kalian bisa tanyain ke aku sih. Mungkin via WhatsApp. Mungkin kalian bisa minta nomorku ke kakak-kakak ini ya, muda bermakna ya. Jadi nanti kak, aku mau tanyain dong. Aku bingung kak. Aku bingung banget sama yang ini itu. I will help. Baru 4 anak loh. Yang lain ini berapa anak sih? 5 anak. Wah, lucu. Aku start ya. Aku mulai ya. Atau nunggu berapa menit lagi ya? Start. Berapa soal, Kak? Cuma 10 kok. Nggak banyak kok. Nggak banyak, cuma 10. Aku mulai ya. Bentar Kak, masih loading. Iya, tinggal masuk aja, bisa kok. Yang lain udah bisa kemulai belum? Udah mulai belum? Bentar Kak, gak bisa masuk. Iya, nggak apa. Nggak apa kok. Nanti masuk langsung ngerjain soalnya. Ini yang 7 anak ini, Kak Irma udah ini apa udah bisa ngerjain? Sudah, Kak. Oke. Nggak bisa next sih, Pak. Eh, iya tak. Mungkin sinyalnya. Pokoknya aku langsung nomor 8, Kak. Oh, bentar. Harusnya bisa ya. Bisa next nggak? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ini yang lain bisa. Nggak bisa. Bentar. Kode gamenya apa Kak? eh bentar. Kak, jawabannya nggak ditanggapi. Iya, tadi aku keluar. Oh my God, I'm sorry guys. Bentar ya, bentar. Mana ya tensisku? Oh ini.
900. Wait. Aku ulang aja nggak sih? Coba Ulang aja, Kak. Kak. Ulang Kak. Oke, Ya Kak, ulang Kak. ulang ya. Iya Kak. Oke, bentar. Copy. Bentar ya. Oh, salah. Oh, ini. 5 clicks. Hmm. Oke, aku share. Here we go. Bisa masuk? Aku tunggu deh. Kok nggak bisa ya tetepan? Ini masih aku tunggu, belum apa? Belum mulai. Masih nunggu yang lain. Masih 4 orang nih. Enam orang. Kalian weekend gini ngapain? Di rumah, kalau di rumah gitu. Rebahan. Apa? Scroll TikTok. Aduh, kok sama ya? Scroll TikTok ya. Aduh, iya benar sih. Sampai Kalau aku berapa jam? belajar Kak. Waduh, belajar Iya buat apa? Kak. Buat TBK. Buat TBK UMPTKIN juga ya. Itu sih, kalau saranku ya, eh oke belajar tuh boleh. Cuma cuma mungkin apalagi kalian kan kelas 12 kan ya. Jadi ini jangan terlalu stres-stres banget gitu. Soalnya kalau stres-stres tuh kayak aduh nanti aku belajar terus, nanti pusing terus malah pelajarannya nggak masuk gitu. Jadi mending kalau aku sih kalian bikin ini sih kayak apa sih jadwal gitu loh. Pagi kalian ngapain, terus nanti scroll TikTok, scroll TikTok atau main game gitu berapa jam. Ya, berapa jam, setengah jam aja nggak sih, setengah jam, 1 jam gitu. Terus nanti belajar itu cuma 1 jam, 1 jam setengah aja. Menurutku itu lebih efektif daripada kalian belajar 1 hari 4 jam, 1 hari 5 jam tuh itu lebih efektif kalian belajarnya 1 jam setengah gitu. Mungkin pagi 1 jam setengah, nanti siang 1 jam setengah atau jadi di jeda-jeda gitu. Kalian harus istirahat juga. Soalnya aku tahu sih rasanya kayak capek banget belajar. Aduh Kak, capek banget. Terus belum lagi dari orang tua mungkin ada apa ya? Ada ekspektasi gitu. Jadi kan tuh kayak kebeban gitu loh. Tuh makanya capek. Jadi usahain sih eh, sering istirahat juga penting. Istirahatnya penting. Istirahat terus nyenengin diri gitu. Nyenengin diri tuh main game lah. Main game setengah jam atau nonton apa setengah jam, 1 jam gitu. Terus belajarnya jangan lama-lama, belajarnya diseling-seling aja, nggak usah yang lama gitu. Ya, oke udah 8 orang di sini. Aku start ya.
Oke, start. Terus lagi. Capek belajar tapi gak masuk. Iya, iya aku dulu lumayan ambis loh kalau bisa dibilang ya ambis. Ya aku dulu bisa dibilang tuh lumayan ambis pas kelas 12 tuh kayak aduh dari semester satu dari semester satu kelas 12 itu aku udah belajar gitu. Udah aku tuh les di sini, les di situ, capek gitu. Jadi pas semester satu tuh aku belajar mulu sih. Dari pagi itu belajar karena aku kan juga lumayan kayak takut gitu, FOMO mungkin aduh teman-temanku aja udah dapat kampus aku belum ya kayak gitu kayak aduh itu malah apa yang rusak semangat juga sih guys kayak aduh pas semester 2 malah pas semester 2 pas mendekatin UTBK tuh malah semangatnya tuh habis gitu semuanya tuh nggak ada aduh aku udah nggak semangat udahlah aku pasrah universitas mana aja terserah deh kayak gitu jadi mending kalau saran dari aku sih balance aja ya belajarnya balance jadi belajar 1-2 jam belajarnya tuh nggak usah lama-lama diselingin sama ya mungkin hang out with friends atau pergi keluar sama teman gitu pergi kemana tapi ya jangan jangan healing mulu belajarnya 1 jam healingnya 1 hari nanti mah gimana nanti jadi balance lah belajar belajar ya tapi eh ini apa nyenengin diri tuh ya iya gitu biar gak stres terus jangan FOMO ya FOMO itu fear of missing jadi kalian tuh takut buat ini takut kalah dari orang lain takut ketinggalan gitu ya gimana ya setiap orang tuh punya start masing-masing gitu mungkin mungkin kalau menurut kalian sekarang tuh lagi eh aku tuh ketinggalan banget Kak dari orang lain. Ya, mungkin ke depannya mungkin kalian lebih dari mereka gitu kan. Nggak usah lah lihat orang lain sih menurutku. Ya udah, fokus fokus di kamu sendiri aja. Orang mereka juga nggak peduli sama kamu. Itu aja sih ya saran dariku. Sudahlah, fokuslah kalian ke soal-soal itu. Kalian nggak ada yang mau ke Universitas Erlangga gitu? Ke Univku? Nggak ada yang mau ke Unair, Uner, kuliah di Kejauhan. Jawa? Kejauhan. Ya nggak apa-apa kayak temanku tuh ini dia ngambil bukan sih itu kan dia dapat beasiswa LPDP S1 kalian harus sering ini sih cari-cari informasi tentang beasiswa juga Peringkat 1 siapa ini? Ayo. tingkat 1 belum selesai ini 9 orang ya yang ngerjain Aku peringkat belum 1 dari belakang. nanti bentar belum ku tesnya tapi emang Iqbal udah selesai sih sama Habib sama udah Ini Iqbal sama Habib bisa aku, Kak. Gimana? Oke, kita nunggu yang lain selesai dulu baru ku end ya. Beasiswa KIPK aja Kak. Iya sih, KIP juga. Tapi KIP kan nggak ngover tempat tinggal juga nggak sih? Nggak ngover tempat tinggal. Yang di cover tuh ah, yang di cover itu biaya per semester sama
pasti kalian dikasih uang saku cuma sedikit ya sih, 1 juta berapa sih lupa aku juga. Saya nggak dapet KIP. Em, LPDP sih kayaknya yang paling worth it, LPDP S1 itu. Kota di luar Jawa soalnya banyak banget loh itu LPDP. Temanku banyak yang dari dapat LPDP. Temanku dari Papua, terus temanku dari Sulawesi, Sumatera gitu. Rata-rata dapat LPDP. Pengen ke UGM, Kak. I know. UGM bagus, bagus banget sih. Eh ya nanti semoga aku doain bisa ke UGM lah ya. Semangat, semangat. Aku doain bisa ke UGM. Yang lain mau kemana? Kalian ke UNER juga. Ayolah ke UNER juga. Ini Takut gak keterima. takut gak keterima. I know that feeling. I have been. Aku ke Aku UIN Jakarta, Kak. kemana? UIN Syarif Hidayatullah. Win Sarif Hidayatullah. Di Surabaya juga ada loh. Win apa sih namanya? Aku lupa. Bagus juga di Surabaya itu. Deketan ke Jakarta soalnya, Kak. Hmm, oke. Tapi biaya hidupnya sih ya, menurutku ini biaya hidupnya tuh lebih murahan di Surabaya daripada Jakarta. Di Surabaya itu kalian masih bisa sih cari ayam, ayam goreng atau bebek goreng tuh yang harganya 15.000. 15.000 masih ada di Surabaya. Itu kan biasanya di Jakarta 22-20 ke atas kan. Di Surabaya masih ada yang 15.000. Murah, murah-murah kok di Surabaya kalau kalian pinter carinya ya. Kak, misal kalau pas Alia itu udah dapat KIP kan, terus pas di Mm-mm. kampus tuh mau bikin KIP lagi. Kira-kira itu apa bikin ulang dari awal apa cuma ngaktifin itu apa yang kita udah dapat dari Alia itu? Ngaktifin ulang gitu, diaktifin lagi. Bikin Wah, lagi. aktifin lagi nggak sih? Seingatku loh. Soalnya aku nggak dapet KIP ya, aku nggak tahu. Nanti mungkin aku tanyain ke temanku dulu ya. Nanti nanti aku kasih infonya. Iya, Kak. Ini yang belum selesai Kak Irmawati sama Kak Aku sama Muhammad balik ya. lagi, Kak. Oh, oke. Pusing. Oh iya, Irma, Kok bisa balik lagi ya? bentar, aku cek. Tadi tuh udah tinggal berapa gitu. Ini yang belum selesai Kak Irmawati doang sih. Ya nggak apa-apa, ditunggu kok. Bisa kan? Tapi kalau tadi ada yang bilang takut kan nggak keterima gitu. Aku juga pernah kok, pernah banget kayak, aduh, dulu tuh gini, kayak peruntungan orang tuh beda-beda gitu loh. Aku dulu ya, eh ini bukan flexing ya, bukan flexing ya. Sekolahku itu masuk ke 100 top sekolah di Indonesia. Tapi, bentar, bentar, bentar. 100 top sekolah di Indonesia, terus aku tuh peringkat pertama paralel eh di iniku di sekolahku yang jurusan IPS, aku dulu IPS. Sekarang sekarang ada IPS IPA nggak? Nah, itu tapi pas terus aku tuh ada sertifikat-sertifikat yang kejuaraan gitu. Tapi SN SNBTN ya, SNPTN ya, yang itu loh yang undangan itu aku nggak dapet guys. Kayak, shock banget serius. Kak Ilmawati belum ya? Udah, Kak. Ini kok masih 6 ya? Ada Kak yang baru itu. Itu yang 6 tuh yang tadi. Yang kembali Oh, sendiri. yang baru namanya sama. Sama. Coba ada gak? Ini udah kok. Udah muncul. Oke, aku coba entes ya.
Oh iya, tapi oke. Udah kelihatan? Gimana? Kelihatan Iya, gimana, Kak? gimana sih? Aku udah entes sih. Sebentar. Ini peringkat-peringkatnya kelihatan nggak? Aku Nggak baru, ada. Nggak ada Kak. aku tuh baru pakai aplikasi, baru pakai Quizizz, jadi masih kayak, gimana sih? So accuracy. Berarti tadi aku nggak ini ya. Tapi yang betul semua, ada yang betul semua nggak? Ayo, betul berapa coba? 6. 6. 3. Terus yang lain? Waduh. Aduh. Terus yang lain? Ada yang salah semua nggak Kak? Bentar ya. Bentar, aku cek. Cek, Kak, cek. Ini aku sebutin nggak apa-apa tah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Oke. Wait. Untuk Kak Habib itu betul 5, yang salah 5. Oke. Terus untuk Syahidah itu yang betul 3, salahnya 7. Dia yang tadi bilang betul 3 gitu tuh. Terus untuk Kak untuk Akramul Jabar itu betul 4, salahnya 6. Untuk Syafiatul Maunah itu betul 3, salah 7. Sama kayak Kak Saida. Terus ada Nurul Iza itu benar 4, salah 6. Terus ada Iqbal. Ini ada yang salah semua ya? Iqbal salah semua. Salah semua Iqbal. Iqbal ngasal ya kayaknya. Kamu ngasal Belja. Enggak Kak, suaranya kan banyak yang nggak pilihan road itu yang nggak ABC. Oh gitu. Sama. Oh jadi kalian bingungnya yang ini ya? Apa yang bukan ABC ya? Coba kalau ABC semua Kak. Kak, siapa yang paling bagus, Kak? Bentar. Tadi Iqbal ya. Terus Kansa. Kansa betul 4. Salahnya 6. Terus ada, ini Tegar juga salah semua loh. Ayo Tegar, kamu ngawur gimana tadi ngerjainnya? Aduh, yang banyak betulnya sih ini rata-rata 4 ya. 3. Kayaknya rata-rata yang banyak betulnya 4 deh. Nggak ada deh yang paling tinggi. Kak Irmawati tadi kelihatan nggak ini ya skornya? Ada, Kak. Salah 4. Salah 4 betul? 6. 6. Berarti yang paling tinggi Kak Ir. Nah, Irma yang paling tinggi. Oh, nggak masuk ya, Kak? Nggak masuk di aku. Nggak masuk. Kamu masih ngerjain 6 di aku sih. Itu kan tadi pas ngerjain yang ke-6 tuh kembali gitu. Nah, terus jadi disuruh mulai dari awal. Kayaknya buru-buru. Gak apa-apa deh. Jadi yang paling tinggi Irmawati ya. Yang lainnya semangat deh. Itu tadi udah ada jawabannya nggak sih? Jawaban gimana? Udah tahu yang benar mana, yang benar tuh jawabannya yang mana gitu. Gak tahu, Kak. Belum Jawabannya, belum Kak. Kak. Belum ya? Belum. Oke. Nanti ini ya. Nanti aku share deh. Ini udah lebih soalnya jamnya. Kita tuh udah lebih. Nanti aku share ke Grup. kalian deh jawaban benernya ya.
jawaban benernya ya. Iya, makasih Iya, Kak. Kak. Oke, sekian ya dari aku. Kak, Thanks for studying. Hah? Gimana? makasih. Oke, sama-sama. Untuk Mama Tegar tadi benar 5 pas di awal, Kak. Wah, oke, oke. Pokoknya nanti setelah aku share jawaban benernya, aku kasih penjelasan dikit sih nanti. Jadi mungkin kalian bisa pelajarin lagi. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata kesalahanku di sini ya gitu. Jadi udah ya, untuk hari ini selesai dulu. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama.